Musim dingin mulai menggigit Istanbul ketika Megawati Hangestri Pertiwi menginjakkan kakinya di Bandara Ataturk. Udara menusuk tulang, namun hatinya lebih dingin lagi, campuran gugup, rindu, dan rasa lapar akan pembuktian. Gadis dari Jember itu kini berdiri di tanah asing, bukan sebagai turis, bukan juga sebagai tamu. Ia datang sebagai harapan, sebagai kekuatan tersembunyi yang belum dikenal dunia. Klub Turki yang ia bela saat ini bukan tim raksasa, tapi Megawati tahu, dari sinilah badai akan mulai mengguncang. Hari pertama latihan berlangsung biasa. Para pemain lokal dan asing menyambutnya hangat, tapi mata mereka menyiratkan keraguan. Seorang asisten pelatih bahkan berbisik pada rekannya dalam bahasa Turki, "Si kecil dari Asia takkan tahan semusim." Megawati mendengarnya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menunduk dan mengikat sepatunya lebih erat. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Kalian akan mengenalku, bukan dari asal, tapi dari dentuman spikeku." Saat latihan pemanasan dimulai, pelatih hanya memberi instruksi ringan. Namun saat sesi spike dimulai, Megawati berdiri di belakang garis 3 meter, matanya fokus. Setter melempar bola ke udara. Detik berikutnya, udara di dalam gedung latihan bergemuruh oleh suara keras, "DUAARR." Bola meluncur bagaikan kilat menghantam lantai dengan kecepatan brutal. Suara lantai memantul tajam, dan semua mata terbelalak. Bahkan kapten tim yang sudah 10 tahun bermain di Liga Top tak bisa menyembunyikan ekspresi syoknya. "Hah, astaga, kamu lihat itu?" Salah satu pemain asing tergagap. Pelatih kepala menghentikan seluruh latihan. Ia berjalan mendekati Megawati, menatap bola yang masih berputar perlahan di lantai. "Ulangi," katanya singkat. Megawati menarik napas dalam. Spike kedua datang lebih cepat, lebih tajam, dan lebih menggelegar. Seorang libero muda tak sengaja mencoba menerima bola itu, tapi tangannya langsung memerah seperti terbakar. Ruangan hening. Lalu terdengar pelatih bergumam lirih, nyaris seperti doa, "Kita punya monster." Keesokan harinya, cuplikan latihan itu bocor ke media lokal. Judul-judul headline mulai bermunculan, "Petir dari Indonesia mengguncang Istanbul." Dan, "Spike misterius dari Asia bikin klub Liga Turki tercengang." Awalnya hanya forum-forum kecil yang membicarakan. Namun dalam 2 hari, video itu viral. Di Twitter, para fans mulai membandingkan Spike Megawati dengan beberapa pemain top dunia. Dunia belum percaya, tapi para pelatih lawan mulai resah. Di balik semua sorotan yang mulai muncul, Megawati berdiri di balkon apartemennya malam itu, memandang lampu kota yang berkilauan. Dalam keheningan, ia menggenggam liontin kecil bergambar ibunya. "Aku di sini, Bu," bisiknya, "untuk tunjukkan pada dunia bahwa anak dari tanah hujan bisa jadi badai di negeri 4 musim." Dan malam itu, Istanbul yang biasanya dingin, seakan bergetar oleh bayangan petir yang akan segera menyambar di lapangan. Efek dari 2 spike Megawati masih terasa keesokan harinya. Ruang ganti klub itu, yang biasanya penuh canda dan musik keras, kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh tanya. Beberapa pemain senior mulai bertanya-tanya, apakah posisi mereka tetap aman. Pelatih pun mulai mengubah rotasi formasi hanya untuk mengakomodasi pemain dari timur itu. Aura di ruang ganti berubah. Tak semua menyambutnya sebagai pahlawan. Ada ketakutan, ada kecemburuan yang diam-diam tumbuh seperti api kecil di sudut hati. Di sisi lain kota, seorang pelatih kepala klub papan atas memutar ulang video latihan Megawati di ruang strateginya. Matanya sempit, rahangnya mengeras. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan kebetulan. Speed 130-an kilometer per jam, hampir selevel dengan Spike Gabi, gumamnya. Ia segera menghubungi analis videonya dan memerintahkan pengawasan intensif. "Pantau dia, tiap gerakannya. Ini bukan pemain biasa." Megawati sendiri masih tak percaya video latihannya menjadi viral. Telepon dari Indonesia tak henti berdatangan, wartawan, mantan pelatih, hingga anak-anak SMA yang meminta tips Spike.
Tapi semua itu tidak membuatnya lupa, ia belum membuktikan apapun di pertandingan resmi. Dan yang lebih menyesakkan, beberapa rekan satu tim mulai menjaga jarak. Di ruang ganti, seorang opposite lokal bahkan dengan sinis berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "Let's see if your thunder still loud in real match." Pelatih kepala memanggil Megawati ke ruangannya sore itu. Di balik meja kayu besar dan tumpukan taktik, ia berkata, "Aku tahu tekananmu besar. Kau bukan sekadar pemain sekarang, kau jadi simbol. Tapi jangan berubah. Lupakan kamera, lupakan suara dari luar. Di lapangan, hanya kau dan bola." Kalimat itu menancap kuat di hati Megawati. Ia mengangguk, tak banyak kata. Tapi sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih fokus, seperti busur yang mulai ditarik perlahan. Saat sesi latihan berikutnya dimulai, semua pemain melihat ke arah Megawati. Kali ini, ia bukan hanya disuruh spike. Ia diminta menjadi tumpuan dalam latihan skenario pertandingan. Pelatih ingin menguji apakah ia bisa menyatu dengan sistem. Setter asing pun tampak canggung, belum terbiasa membaca pergerakannya. Namun Megawati dengan cepat beradaptasi. Dalam satu rally, ia tiba-tiba melesat dari belakang garis 3 meter dan menghantam bola dengan kecepatan yang membuat suara net berdenting. Semua pemain terdiam lagi, bukan karena kaget, tapi karena mulai sadar mereka sedang melihat lahirnya sosok berbeda. Namun di balik kekaguman, benih-benih kecemburuan mulai tumbuh menjadi duri. Seorang pemain senior, yang merasa tahtanya mulai tergeser, mulai menyebar rumor bahwa Megawati hanya kuat di latihan, dan belum tentu tahan mental di laga besar. Rumor itu menyebar cepat, bahkan sampai ke media lokal. Headline baru pun muncul, bintang kilat atau petir musiman. Di kamarnya malam itu, Megawati membaca komentar-komentar netizen Turki. Beberapa mendukungnya, tapi sebagian lagi meragukannya hanya karena ia bukan dari Brasil, Serbia, atau Amerika. Ia menatap keluar jendela lagi, namun malam ini langit tidak bersahabat. Awan gelap menggantung berat, tapi ia tahu, petir selalu datang dari langit gelap seperti itu. Dan dalam hati, ia membisikkan satu kalimat, "Biar aku buktikan siapa yang pantas menggema di panggung ini." Hari pertandingan itu akhirnya tiba. Suasana di Stadion Alcatlar Arena begitu panas meski suhu di luar mendekati 0 derajat. Klub Megawati dijadwalkan menghadapi salah satu tim raksasa liga, tim bertabur bintang, dengan kapten yang merupakan juara Eropa 2 kali. Banyak yang memprediksi ini akan menjadi pembantaian, sebuah laga pembuka yang akan menyadarkan pemain Asia seperti Megawati bahwa Liga Turki bukan tempat bermain-main. Tapi yang tak mereka tahu, Megawati bukan datang untuk bermain, ia datang untuk menghantam langit. Ruang ganti timnya penuh ketegangan. Pelatih memberikan pengarahan terakhir dengan suara tegas. Tapi semua tahu, pusat perhatian malam ini bukan strategi atau rotasi, melainkan pemain bernomor punggung 17 dari Indonesia. Ketika Megawati mengenakan jersey biru lautnya, jantungnya berdegup tak karuan. Ia melihat ke cermin, wajahnya tegang, tapi matanya menyala. Di dalam hatinya, suara ibunya menggema, "Nak, kalau takut petir, jangan jadi badai." Set pertama berjalan ketat, tim lawan menyerang ganas. Mereka dengan jelas menarget pertahanan Megawati yang dianggap belum matang dalam sistem Eropa. Beberapa bola melewati bloknya. Sorak-sorai fans lawan makin keras. Tapi Megawati tetap diam, menyimpan api itu dalam-dalam. Hingga pada satu rally panjang, bola mengarah ke setternya. Ia tahu ini momen pertamanya. Ia mengambil langkah, melompat tinggi. Di udara, dan KRAAKK, sebuah spike menyambar deras ke area kosong di belakang lawan, tepat di depan wajah sang kapten tim lawan. Stadion seketika hening, bola itu bahkan tak sempat disentuh. Komentator televisi terdiam 3 detik sebelum akhirnya berteriak, "Oh my god. Apakah itu nyata?" Kecepatan spike-nya tercatat 132 km per jam, hanya sedikit di bawah rekor dunia wanita. Kamera segera mengarah ke bench lawan, pelatih mereka berdiri sambil geleng-geleng kepala.
Sementara itu, kapten tim lawan menatap Megawati seolah tak percaya manusia bisa menghasilkan daya ledak sebesar itu. Set demi set berjalan, dan Megawati tak memberi ruang untuk keraguan. Ia menyajikan kombinasi kekuatan dan kecerdasan, tip pelan yang mengecoh, spike silang menyudut, hingga servis tajam yang mengacaukan formasi lawan. Pada set keempat, timnya unggul 22-20. Lawan mencoba mengejar, tapi sebuah spike back roll dari Megawati mengunci kemenangan. Lantai bergetar, bangku penonton meledak dalam sorak-sorai. Bahkan beberapa fans lawan ikut berdiri dan bertepuk tangan. Saat peluit akhir berbunyi, kamera mengarah ke Megawati. Ia terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan tangan. Tangis tertahan akhirnya pecah. Bukan karena menang, tapi karena semua keraguan, cibiran, rasa asing, dan tekanan yang menumpuk kini luruh bersama keringatnya. Pelatihnya mendekat dan membisikkan, "Kau tak hanya menang hari ini. Kau mengubah peta." Malam itu, nama Megawati Hangestri Pertiwi menjadi trending topik di Turki, Indonesia, dan bahkan di Brasil. Media-media besar menulis, "Thunder from Indonesia strikes the heart of Europe." Di ruang ganti, pemain-pemain yang semula ragu kini menepuk bahunya. Tapi Megawati tak berkata banyak. Ia hanya memeluk liontin ibunya, dan dalam hati berbisik, "Satu laga sudah, masih banyak badai yang harus kulewati." Kemenangan mengejutkan atas klub raksasa itu membuat dunia seolah baru sadar, ada badai dari timur yang sedang membelah langit Liga Turki. Media-media Eropa mulai menaruh perhatian. ESPN menulis, "The Unseen Thunder Asian Powerhouse Hits Europe." Pelatih-pelatih kawakan mulai memutar ulang tayangan pertandingan Megawati, memperlambat tiap gerakannya, menganalisis teknik lompatannya, ayunan tangannya, bahkan cara dia menatap bola. Ia bukan hanya meledak, dia mengancam tatanan lama. Di tribun VIP pertandingan berikutnya, tampak sosok yang membuat siapapun di dunia voli bergidik, Giovanni Guidetti, pelatih legendaris Turki dan Eropa. Ia duduk diam, menatap lurus ke arah Megawati yang sedang melakukan pemanasan. Di sampingnya, kapten timnas Serbia menyeringai kecil. "Itu anak Asia yang bikin Istanbul gempar, ya." Guidetti tak menjawab, ia hanya berkata pelan, "Jika dia bisa konsisten 3 laga ke depan, dunia harus bersiap memanggilnya ratu." Namun di balik sorotan yang semakin terang, kehidupan Megawati makin gelap. Tekanan membesar, ekspektasi fans melambung tinggi, setiap mata tertuju padanya. Ia tak bisa salah. Bahkan saat ia menyendiri di pojok kantin, ada kamera yang diam-diam mengintai. Teman setim yang dulu ragu mulai mendekat, tapi tidak semua dari niat tulus. Beberapa hanya ingin berlindung dalam sorotan Megawati, yang kini berubah jadi pusat gravitasi. Satu malam, Megawati duduk di ranjangnya, membuka ponsel, dan menemukan pesan langsung dari seorang legenda voli Brasil, Sheila Castro. "I watched your match, Menina. Your arm swing, touch purifier. Keep your head cold and your heart burning." Megawati menggigit bibir, menahan air mata. Ia balas dengan kalimat sederhana, "Obrigada, legenda. Aku akan terus bertarung." Pertandingan selanjutnya menjadi ujian berat. Klub lawan mempersiapkan 3 bloker untuk membendung Megawati. Mereka membaca setiap pola set yang mengarah padanya. Tapi justru di situ, Megawati memperlihatkan versi barunya. Ia tak hanya memukul keras, ia mulai menipu, menunda tempo, bahkan menyuplai asis ke rekan setimnya. Penonton pun mulai bersorak bukan hanya karena spike, tapi karena kecerdasan dan ketenangan yang ia tunjukkan di saat genting. Pelatihnya mulai sadar, Megawati bukan sekadar atlet kuat. Ia pemimpin alami, seseorang yang mengangkat level tim bukan hanya dengan skill, tapi dengan semangat yang menular. Bahkan pemain cadangan kini latihan lebih keras, ingin selevel dengannya. Di balik layar, manajemen klub mulai mempertimbangkan memperpanjang kontraknya. Tapi mereka tahu, jika ia terus seperti ini, Megawati akan segera dilirik oleh klub-klub elit Eropa, atau bahkan liga besar dunia. Malam itu,
Megawati berdiri sendirian di tengah lapangan usai latihan, memandang bangku kosong yang sunyi. Dalam keheningan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, mereka akhirnya melihatku, tapi aku belum selesai. Ini baru awal. Petir sudah menyambar, kini badai mulai menggulung ke seluruh benua. Popularitas Megawati meroket bak meteor, tapi di balik sorotan lampu dan pujian, mulai tumbuh bayangan yang mengintai. Klub-klub rival kini tidak hanya menyusun strategi teknis, mereka mulai bermain kotor. Desas-desus beredar bahwa beberapa pelatih rival meminta statistik Megawati dimanipulasi agar tak terlalu dominan di catatan resmi liga. Sementara itu, di ruang ganti klubnya sendiri, beberapa pemain yang kehilangan peran mulai menunjukkan wajah sebenarnya, dengan sindiran halus, passing yang disengaja meleset, atau bola set yang terlalu rendah. Laga melawan klub peringkat ketiga menjadi titik letupan. Di set kedua, salah satu middle blocker lawan terlihat sengaja menginjak kaki Megawati saat mendarat dari spike. Megawati jatuh dengan keras. Suara gaspes penonton memenuhi stadion. Ia menggeliat menahan sakit, tangan menggenggam bahu kanan yang tak bisa digerakkan. Tim medis langsung naik ke lapangan. Pelatih berdiri tegang di pinggir garis, sementara para pemain lawan pura-pura tak tahu apa yang terjadi. Dunia voli menahan napas. Di ruang ganti, suasana mencekam. Bahu kanannya mengalami memar otot serius. Dokter menyarankan istirahat 10 hari. Megawati menolak. Aku tidak bisa berhenti di tengah jalan, katanya. Napasnya masih terengah, air mata bercampur keringat. Namun pelatih tahu, jika dipaksakan, bahu itu bisa rusak permanen. Ia menatap Megawati dan berkata, kau tak harus membuktikan segalanya dalam satu malam, nak. Bahkan petir pun tahu kapan harus diam agar badai bisa datang besar. Berita cederanya Megawati menyebar cepat. Beberapa media merayakan kejatuhannya dengan tajuk kejam, petir meredup sebelum badai. Namun di saat publik meragukan, ada ribuan fans dari Indonesia yang mengirim doa dan pesan semangat. Salah satunya datang dari seorang anak perempuan di Papua, Kak Mega, aku ingin jadi sepertimu. Kalau kakak bisa melawan sakit, aku juga bisa melawan takut. Pesan itu membuat Megawati menangis diam-diam di malam yang dingin. 3 hari kemudian, saat sesi latihan tertutup digelar, Megawati datang mengenakan brace di bahunya. Semua mengira ia hanya menonton, tapi ia justru ikut pemanasan. Saat tim medis menegur, ia hanya berkata lirih, tangan ini belum habis. Masih ada satu spike lagi yang harus kukirim untuk dunia. Pelatih hanya menghela napas panjang, antara kagum dan khawatir. Dalam hati, ia tahu, Megawati bukan sekadar atlet, ia adalah simbol perjuangan. Sementara itu, klub-klub rival mulai gelisah. Mereka tak berhasil mematikan Megawati secara fisik, tapi sekarang mencoba menyerangnya secara mental. Mereka menyebar rumor bahwa Megawati dipuja terlalu berlebihan, bahwa ia produk media semata. Bahkan seorang pemain asing menyindir dalam wawancara, kami sudah terbiasa dengan hype pemain baru. Tapi nanti semuanya akan kembali ke realitas. Kata-kata itu sampai ke telinga Megawati. Malam sebelum pertandingan comeback-nya, Megawati duduk sendiri di ruang latihan yang sudah kosong. Ia berdiri di tengah lapangan gelap, menengadah ke langit-langit gedung. Jika aku harus jatuh lagi, bisiknya, aku akan jatuh sambil terbang setinggi mungkin. Ia tahu besok bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang membungkam keraguan dan membakar kembali petir di dalam dirinya. Hari pertandingan comeback Megawati tiba dalam sunyi yang tak biasa. Tak ada senyum lebar saat ia masuk ruang ganti, hanya tatapan tajam dan tatapan tertunduk penuh rasa cemas dari rekan-rekannya. Bahkan pelatih pun tak banyak bicara. Semua tahu, laga malam itu bukan sekadar pertandingan liga, ini adalah pembuktian apakah petir itu benar-benar masih hidup atau telah padam. Di tengah tribun, puluhan fans Indonesia mengibarkan bendera merah putih kecil-kecil, membentuk lautan semangat yang seolah memanggil Megawati dari kejauhan. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil bernama Rara,
memegang papan bertuliskan, "Spike lagi, Kak Mega. Kami percaya." Kamera menyorotnya sejenak, dan sorotan itu muncul di layar stadion. Megawati melihatnya. Jantungnya berdegup pelan namun mantap. Ada energi yang kembali menyusup ke dadanya, bukan dari sorakan ribuan orang, tapi dari suara kecil harapan yang menuntut untuk dijawab. Set pertama dimulai. Megawati belum dipasang sebagai starter. Ia duduk di bench, dengan bahu masih dibalut. Suasana tegang, timnya tertinggal. Di set kedua, pelatih berdiri, berjalan ke arahnya, dan hanya mengucapkan dua kata, "Buktikan dirimu." Tanpa berkata apa-apa, Megawati berdiri, menarik jersey, dan berjalan ke lapangan dengan sorotan lampu kini tertuju penuh padanya. Lawan mulai berbisik, pemain libero lawan mengatur formasi bertahan. Mereka tahu, petir akan menyambar lagi. Setter tim langsung memberi sinyal cepat. Bola pertama menuju Megawati. Dia melompat, meskipun belum sekuat biasanya, dan menghantam bola dengan teknik bersih. Tidak sekeras biasanya, tapi cukup untuk menembus blok dan menghasilkan poin. Penonton bersorak. Bola kedua datang, kini lebih cepat, lebih tinggi. Megawati menantang batas cederanya, dan melayang di udara. DUARR. Spike itu menghantam area tengah pertahanan lawan dan memantul hingga ke papan iklan. Stadion meledak, bahkan komentator berkata, "Dia kembali." Set demi set berlalu, dan Megawati tak hanya mencetak poin demi poin, ia menyatukan timnya. Ia menyemangati rekan yang drop mental, menepuk pundak setter muda yang sempat grogi, dan menggertak pemain lawan dengan tatapan tajam. Dalam satu rally kritis, Megawati bahkan menerima bola servis keras, mengatur bola pertama, dan kembali meloncat untuk mengeksekusi Spike, sebuah gerakan mustahil dengan bahu yang belum pulih sempurna. Tapi ia melakukannya, dan stadion berdiri memberi standing ovation. Ketika timnya menang 3-2 dalam laga yang menegangkan, Megawati tak melonjak kegirangan. Ia hanya menengadah ke langit-langit stadion, menahan air mata, dan meletakkan tangan di dada. Di layar besar, video slow motion menampilkan Spike terakhirnya, tubuhnya melayang tinggi, rambutnya terangkat oleh hempasan udara, dan bola yang terbang seperti meteor membelah pertahanan lawan. Komentator hanya berkata, "That's not just power. That's spine, turned into purpose." Usai pertandingan, pelatih lawan menghampirinya dan menyalami tangan Megawati. Dengan jujur ia berkata, "Kami kira kamu akan hancur. Tapi kamu malah jadi lebih tajam. Kau bukan hanya petir, nak, kau badai yang belajar menari dalam sunyi." Megawati tersenyum kecil, lalu berjalan ke pinggir lapangan, meraih papan milik Rara yang tertinggal di kursi, dan mencium ujung benderanya. Malam itu, bukan hanya Megawati yang bangkit, tapi harapan seluruh fans yang percaya bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Pertandingan besar yang dinanti akhirnya tiba, semifinal Liga Turki. Lawannya bukan sembarang tim, mereka adalah juara bertahan, diperkuat oleh dua mega bintang dunia, Tijana Boskovic, sang ratu Eropa, dan Kelsey Robinson, ikon voli Amerika. Laga ini dijuluki media sebagai pertarungan para ratu. Poster-poster pertandingan tersebar di seluruh Istanbul, dan untuk pertama kalinya, nama Megawati dicetak dengan huruf yang sama besar dengan legenda-legenda itu. Dunia mengamati, apakah petir dari timur bisa berdiri setara dengan bintang-bintang yang selama ini menguasai langit? Stadion penuh sesak, siaran langsung disaksikan jutaan mata dari berbagai negara. Bahkan mantan bintang dunia seperti Kim Yeon Koung dan Zhu Ting menulis cuitan, "Can't wait to see the Indonesian powerhouse tonight." Di ruang ganti, Megawati duduk dengan mata tertutup, menenangkan napasnya. Ia tahu betapa beratnya laga ini. Tapi ia juga tahu, tak ada ratu yang dilahirkan tanpa melewati pertempuran paling berdarah. Set pertama dimulai dengan keras. Tijana menghujam bola seperti palu godam. Megawati membalas dengan spike silang tajam yang menghantam wajah libero lawan. Skor terus kejar-kejaran. Penonton bergemuruh tiap kali dua kekuatan itu saling tukar serangan.
Namun ketegangan makin memuncak saat Megawati dua kali digagalkan oleh blok 3 lapis. Sorak-sorai berubah menjadi tekanan. Kamera menangkap wajahnya yang mulai murung, tapi pelatih hanya berteriak dari pinggir lapangan, "Ingat siapa kamu." Set kedua menjadi titik balik. Dalam satu rally paling menegangkan, Megawati melakukan 4 spike berturut-turut, semuanya diblok, tapi ia terus berdiri. Hingga akhirnya di upaya kelima, ia melompat lebih tinggi dari sebelumnya dan menghantam bola tepat di antara dua bloker bintang dunia itu. Bola menghujam keras ke lantai. Penonton berdiri, bahkan kamera lambat menunjukkan wajah Tijana yang mengangguk pelan, seolah berkata, "Kau layak berdiri di sini." Megawati mulai mendominasi, tak hanya dari kekuatan, tapi dari mentalitas baja yang tak goyah meski dibenturkan berkali-kali. Ia memberi semangat ke rekan setim yang mulai drop, menahan bola servis keras, bahkan menggantikan posisi setter saat rekan cedera. Komentator berkata, dia tak hanya spike, dia memimpin. Seperti ratu yang berperang di garis depan. Set kelima, skor imbang 12-12. Stadion menjadi ruang sunyi sebelum badai. Sebuah servis panjang dari lawan diterima Megawati dengan sempurna, lalu ia mundur, mengambil ancang-ancang, dan saat bola dilempar tinggi, ia melompat seperti petir terakhir di langit yang gelap. KRAAKKK. Spike itu bukan hanya menghantam lapangan, tapi juga menghancurkan batas antara bintang dan pendatang. Poin terakhir, kemenangan. Tangis pecah di seluruh tribun. Saat peluit akhir berbunyi, Megawati terduduk di tengah lapangan, air mata tak terbendung. Tijana menghampirinya, mengulurkan tangan, dan berbisik, "Selamat datang di kerajaan kami. Dan mungkin, sekarang ini juga milikmu." Penonton bersorak, kamera merekam momen itu untuk sejarah. Dan malam itu, Istanbul mencatat, seorang ratu baru telah naik tahta, dengan spike, luka, dan jiwa yang tak pernah tunduk. Kemenangan atas juara bertahan menjadi gempa besar di dunia voli internasional. Klip slow motion spike terakhir Megawati ditayangkan di seluruh platform media olahraga Eropa dan Asia. Bahkan ESPN dan Eurosport menjadikannya headline dengan tajuk "Megawati Pertiwi, From Underdog to Queen Slayer". Dalam waktu semalam, jumlah pengikutnya di media sosial melonjak ratusan ribu. Ia bukan sekadar viral, dia kini resmi menjadi fenomena global. Di balik semua itu, tawaran mulai berdatangan. Klub-klub raksasa Eropa mulai menghubungi manajemen klub Megawati. Salah satunya datang dari Italia, klub juara Liga Champions wanita, yang siap membayar 3 kali lipat gajinya sekarang. Klub Korea dan Jepang pun ikut memburu, dengan kontrak jangka panjang dan fasilitas kelas dunia. Tapi satu surat paling mengejutkan datang langsung dari FIVB, mengundangnya menjadi duta global untuk kampanye Women Who Defy Gravity. Namun dalam gemerlap itu, Megawati justru mulai merasa asing di ruang ganti sendiri. Beberapa pemain yang sebelumnya dekat kini menjauh, merasa inferior. Di ruang makan tim, bisik-bisik soal kepindahannya mulai terdengar. Bahkan pelatihnya sendiri mulai menjaga jarak. Ia tahu Megawati akan segera naik kelas dan tak ingin terlalu terikat secara emosional. Megawati hanya bisa tersenyum pahit. Semakin tinggi ia terbang, semakin sunyi angin di sekitarnya. Dalam hati, Megawati mulai dilanda dilema. Ia ingin berkembang, menantang level tertinggi di Eropa, tapi ia juga mencintai tim yang memberinya panggung pertama. Ia ingat para fans kecil di Istanbul yang kini mengenakan jersey nomor 17. Ia ingat rekan setimnya yang pernah memeluknya saat cedera. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa kepergiannya bisa mengubur semangat sebuah tim yang baru saja bangkit dari abu. Di tengah kegalauan itu, Megawati menerima video call dari ayahnya di Indonesia. Lelaki tua itu tak banyak bicara. Ia hanya memperlihatkan sekumpulan anak-anak di kampung halaman Megawati, sedang latihan voli di lapangan tanah. Salah satu anak berkata dengan polos, "Kalau Kak Mega bisa ngalahin orang Eropa, aku juga pasti bisa main di mana saja, kan?" Megawati menahan tangis.
Ia tahu, dirinya bukan sekadar atlet. Ia sudah jadi cermin harapan bagi banyak anak-anak yang dulu merasa kecil karena berasal dari negeri yang jauh. Pertandingan final tinggal satu langkah lagi. Namun sebelum itu, Megawati harus mengambil keputusan. Kontrak dari Italia menunggu dengan tenggat waktu 3 hari. Pelatih klub Turki akhirnya mengajaknya bicara empat mata. Kalau kau pergi sekarang, tak akan ada yang bisa menyalahkanmu. Tapi jika kau tetap tinggal, bukan hanya klub ini yang akan berubah, tapi sejarah liga ini, ucapnya pelan, sambil menatap mata Megawati dalam-dalam. Tak ada bujukan, hanya kejujuran yang tulus. Malam itu, Megawati berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu Istanbul yang gemerlap. Angin malam menerpa rambutnya. Ia membuka kontrak dari Italia, menatap angka yang luar biasa besar. Tapi tangannya tak bergerak. Ia lalu mengambil selembar kertas kecil dan mulai menulis sendiri satu kalimat. Aku belum selesai di sini. Biar aku tutup cerita ini dengan badai paling besar. Hari final tiba dengan langit Istanbul yang kelabu, seakan langit pun tahu bahwa malam ini bukan pertandingan biasa. Di dalam stadion Sinan Erdem Dome, ribuan penonton mulai memadati tribun, dan jutaan lainnya menunggu siaran langsung. Lawan mereka adalah tim yang sepanjang musim belum terkalahkan, dihuni barisan bintang dari Amerika dan Italia. Tapi malam itu, semua mata tak hanya menatap sang juara bertahan, mereka menanti Megawati Hangestri Pertiwi, sang badai dari timur, untuk menutup musim dengan dentuman terakhir. Megawati berjalan ke lapangan dengan langkah berat namun mantap. Ia tak membawa beban, ia membawa janji. Janji kepada timnya, kepada fans kecil yang menggantungkan harapan padanya, dan kepada dirinya sendiri. Pelatihnya menyentuh pundaknya sebelum masuk lapangan dan berkata pelan, jangan spike untuk membuktikan, spike untuk membebaskan. Megawati mengangguk, dan saat namanya dipanggil, tribun meledak. Petir tak pernah tampil sunyi. Set pertama berjalan brutal. Lawan tampil tanpa ampun. Mereka membaca semua strategi, menahan spike Megawati 2 kali, dan unggul 25-20. Namun di set kedua, Megawati mulai menemukan iramanya. Ia tak hanya memukul, ia menari di atas lapangan, mengatur tempo, bermain dengan pola. Sebuah spike back row-nya memecah keheningan dan menjadi titik balik, membakar semangat rekan setimnya. Set kedua berakhir 25-21 untuk tim Megawati. Skor imbang, arena berubah jadi medan perang mental. Set ketiga dan keempat menjadi adu psikologis. Tiap poin dirayakan seperti kemenangan dunia, tiap kesalahan menjadi luka. Pada satu momen, Megawati terlihat meringis setelah mendarat salah. Bahunya kembali terasa. Pelatih meminta time out, tapi Megawati hanya berkata, aku masih bisa. Petirku belum selesai. Ia kembali ke lapangan dan mencetak 3 poin beruntun. Namun lawan terlalu tangguh. Skor menjadi 2-2. Final akan ditentukan lewat set kelima, set neraka. Set terakhir berlangsung dalam tekanan luar biasa. Skor berkejaran hingga 14-14. Di titik itu, waktu seolah berhenti. Kedua tim berdiri di ambang sejarah. Setter Megawati menatapnya dari seberang net. Tak ada kata, hanya isyarat. Bola diangkat tinggi. Megawati melangkah, melompat, dan di udara yang senyap itu, ia memutar seluruh kekuatannya, seluruh kenangan, luka, dan cinta menjadi satu spike terakhir. KRAAAKKK. Bola menghantam lantai dengan kekuatan 134 km per jam, tercepat dalam sejarah final Liga Wanita Turki. Blok lawan terpecah, lantai bergetar, penonton berdiri, wasit meniup peluit panjang, poin, kemenangan, gelar juara. Rekan-rekannya berhamburan, memeluknya, menangis bersamanya. Di layar stadion, tayangan ulang spike itu diputar berulang-ulang. Bahkan pelatih lawan berdiri dan bertepuk tangan, matanya berkaca-kaca. Megawati terduduk di tengah lapangan, tak berkata apa-apa. Matanya menatap langit-langit, dadanya naik turun, napasnya berat.
Ia tidak berteriak, ia tidak melompat, ia hanya tersenyum kecil dan berbisik, "Ini petir terakhirku malam ini, dan aku sudah menepati janjiku." Sementara itu, seluruh stadion menyanyikan satu nama, Megawati, Megawati, Megawati. Kemenangan Megawati bukan sekadar akhir sebuah musim. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Esok paginya, seluruh media Turki, Eropa, hingga Asia menampilkan satu gambar di halaman depan, Megawati terduduk di tengah lapangan, dikelilingi rekan-rekan setimnya, dengan latar belakang papan skor 16-14. Judulnya seragam, petir dari timur mengubah arah angin dunia. Di sosial media, tagar-tagar Megawati Thunderqueen trending selama 3 hari. Ia bukan hanya juara, ia sudah menjadi simbol kekuatan baru dunia voli wanita. Undangan demi undangan masuk, dari FIVB, dari panitia Olimpiade, dari klub-klub yang dulu memandang sebelah mata. Namun, yang paling mengharukan adalah pesan suara dari seorang gadis kecil di Indonesia. "Kak Mega, aku gak takut lagi mimpi tinggi. Dulu aku pikir voli cuma untuk anak-anak kota. Tapi sekarang aku mau latihan tiap hari, biar bisa kayak Kak Mega." Megawati menangis pelan mendengar suara itu. Untuk pertama kalinya sejak final, ia menangis bukan karena lelah, tapi karena sadar ia sudah menjadi mercusuar harapan. Di acara penghargaan akhir musim, Megawati tidak hanya dinobatkan sebagai MVP, tapi juga pemain paling berpengaruh versi media dan fans. Saat naik ke podium, stadion kembali menyanyikan namanya. Namun ia menolak pidato panjang. Ia hanya berkata, "Dulu saya berpikir kekuatan saya cuma di spike. Tapi sekarang saya tahu, kekuatan saya adalah karena saya tidak sendirian. Terima kasih karena sudah percaya pada seorang gadis dari jauh." Sorakan tak berhenti selama 5 menit. Ketika malam tiba, Istanbul menyala dengan cahaya biru dan emas. Sebuah drone show di langit memperlihatkan siluet Megawati sedang melakukan spike. Kota itu merayakan bukan hanya kemenangan klubnya, tapi juga lahirnya legenda yang tak terduga. Di balik layar, pelatih dan manajemen klub akhirnya tahu, mereka tak hanya mengontrak pemain, mereka telah menjadi bagian dari sejarah. 3 hari setelah perayaan, Megawati membuat keputusan mengejutkan, ia menolak semua tawaran besar dan memilih bertahan 1 musim lagi di klub Turki tersebut. Dunia terkejut, tapi dalam wawancara eksklusif, ia menjelaskan, "Aku belum selesai. Aku ingin buktikan bahwa konsistensi lebih hebat daripada sekadar gemilang sekali. Dan aku ingin tunjukkan bahwa loyalitas pun bisa jadi bentuk kekuatan." Langkah Megawati menginspirasi perubahan. Klub-klub mulai melirik pemain dari Asia Tenggara. Liga Turki membuka jalur scouting baru ke Indonesia dan Filipina. Bahkan pemerintah Turki menyatakan akan menjadikan final Liga tahun ini sebagai film dokumenter nasional. Sejarah telah berubah arah, dan semua itu bermula dari satu spike, satu badai, dari seorang gadis bernama Megawati Hangestri Pertiwi. Di hari terakhir musim itu, Megawati berdiri sendirian di tengah lapangan kosong. Ia memandang ke tribun, tempat ribuan orang dulu bersorak untuknya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap ke langit. "Terima kasih, voli," bisiknya. "Aku datang hanya ingin bermain, tapi ternyata kau membuatku abadi."